Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Sahabat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita kembali diberikan kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk bisa memanfaatkan pendengaran, penglihatan hati, akal pikiran kita, dengan bersama-sama kita mengkaji, mempelajari ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita sampaikan ke hariban junjungan Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, para pengikutnya, dan mudah-mudahan kita semua Allah berikan kemudahan untuk bisa istiqomah memegang teguh ajaran sunnah Rasulullah SAW sampai akhir hayat kita. Sahabat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada episode yang lalu kita sudah membahas tentang tata krama membaca Al-Quran yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan insya Allah pada kali ini kita akan membahas tentang tata krama menerjemahkan Al-Quran yang diridhoi Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah memahami bagaimana caranya membaca Al-Quran, berdasarkan Al-Quran, tentunya tujuan kita membaca Al-Quran belum tercapai jika kita tidak mengerti makna, tidak mengetahui arti dari surat dan ayat yang kita baca. Oleh karena itu, sahabat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita harus mengetahui makna, mengetahui arti atau terjemah dari ayat-ayat yang kita baca. Ini penting ya. Dan tentu terjemahan itu ke dalam bahasa kita masing-masing, ke dalam bahasa orang yang membacanya. Untuk kita, umat Islam Indonesia, bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena Al-Quran sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh para pakar bahasa, oleh orang-orang yang pakar di bidang ahli agama. Sahabat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, paling tidak ada dua cara pendekatan untuk mengetahui terjemahan Al-Quran ya ke dalam bahasa Indonesia. Yang pertama adalah, cara pertama yaitu kita mempelajari bahasa Arab sampai mahir. Karena Al-Quran itu berbahasa Arab, maka kita belajar bahasa Arab sampai mahir. Dan cara kedua adalah kita memanfaatkan Al-Quran yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia ya, bagi umat Islam Indonesia ya. Bersyukur sekali umat Islam Indonesia itu sudah memiliki Quran terjemah yang diterjemahkan oleh para pakar di bidangnya, di bidang bahasa Arab dan di bidang ilmu agama ya. Bahkan ini tim solid, dan itu diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Ini pakar-pakar yang harus kita ingat jasa-jasanya ketika beliau menerjemahkan Al-Quran secara tim yang utuh ya. Ada Profesor Haji Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi, ada Profesor Haji Bustami Abdul Ghani, ada Profesor Haji Mukhtar Yahya, ada Profesor Haji Toha Yahya Umar, ada Kiai Haji Anwar Musaddad, ada Kiai Haji Ali Maksum,
ya, dan beberapa tokoh lain, ya, yang hasil terjemahan mereka itu diakui bahkan oleh kerajaan Saudi Arabia, ya. Dan kalau kita berangkat haji itu pulang itu masing-masing mendapatkan hadiah, ya, Al-Quran terjemahan ke dalam bahasa masing-masing negara. Nah, sampai saat ini Quran yang diterjemahkan, yang dicetak, ya, oleh kerajaan Saudi Arabia itu masih diabadikan nama-nama mereka itu semuanya. Orang-orang yang dulu berjasa menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa Indonesia. Nah, ini dahsyat sekali, ya. Jadi bagi umat Islam Indonesia, ya, yang belum mahir berbahasa Arab, silahkan memanfaatkan Al-Quran terjemahan tersebut sebagai sasaran antara, ya, sebagai sasaran antara sambil mempelajari bahasa Arabnya. Nah, ini penting, ya, ini penting. Dan insya Allah ini tidak akan menyalahi kaidah, ya, tidak akan menyalahi ayat. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menyampaikan dalam banyak ayat, di antaranya Al-Qur'an surat ke-44, Ad-Dukhan ayat yang ke-58. Sana Allah sampaikan fa innama yassarnahu bilisanika la'allahum yatazakkarun. Itu. Maka sesungguhnya kami telah memudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu agar mereka dapat mengambil pelajaran. Ya, dalam Al-Quran surat ke-19 Maryam ayat yang ke-97, ya, Allah juga menyampaikan fa innama yassarnahu bilisanika litubashshira bihil muttaqin wa tunzira bihi qaumal luddah. Maka sesungguhnya kami telah memudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu, ya, agar kamu bisa memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang bertakwa dengan ayat Al-Quran itu, dan dapat memberikan peringatan dengan ayat-ayat itu kepada orang-orang yang membangkang, ya. Dan banyak ayat lain yang bisa kita gali, ya, bahwa Allah memudahkan Al-Quran dengan bahasa, dan semua bahasa adalah bahasa Allah Subhanahu wa taala, ya. Semua bahasa Allah Subhanahu wa taala, ya, karena Allah yang membuat bahasa itu berbeda-beda, ya. Ini juga Allah sampaikan dalam Al-Quran surat yang ke-30 Ar-Rum ayat 22. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ard wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Nah, itu. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, Allah, ya, menciptakan langit, bumi, dan Allah juga menciptakan bahasa yang berbeda-beda, beraneka ragam bahasa, warna kulit yang berbeda-beda. Ya, jadi ya semua bahasa Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak akan memberikan beban dan tugas kepada manusia di luar kemampuan manusia itu sendiri. Ya. Tetapi Allah juga murka kepada manusia yang tidak mau berusaha untuk meningkatkan kemampuan dirinya. Nah, itu. Ya. Jadi kita sambil menyadari keterbatasan kita, dan kita juga terus berikhtiar berusaha untuk meningkatkan kualitas diri kita, gitu. Jangan kita menunggu nanti mahir dulu bahasa Arab baru membaca Al-Quran, baru paham Al-Quran. Tentu membuang waktu yang panjang, ya, sambil berjalan, karena kita tidak tahu kan umur kita kapan, ya, sampai kapan kita diberi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita belum sempat mengamalkan sudah wafat, ya, itu. Maka mari kita sadari keterbatasan kita, kemampuan kita, ya, sambil nanti kita terus berikhtiar untuk meningkatkan kualitas diri kita, ya. Nah, ini juga dalam surat ke-37, ya, ayat 61, ya, 37 ya 61. Di sana Allah menyampaikan kepada kita, limisli hadza falyamalil amilun. Ya, kalau kita lihat ayat sebelumnya, inna hadza lahuwal fawzul azim. Ya, sesungguhnya ini adalah
kemenangan yang besar, kemenangan yang agung, ya. Kalau kita ingin mendapatkan kemenangan itu, falyamalil amilun, maka berbuatlah orang-orang yang mau berbuat. Ya, kita berbuat saja dengan keterbatasan kita tadi sambil kita meningkatkan kualitas diri kita gitu. Ya. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak meningkatkan kualitas diri kita. Ya. Ini penting sekali buat kita ya. Ya. Juga ada dalam surat yang lain dikatakan, surat ke-17 Al-Isra ayat 84, Allah katakan qul, ya, katakan Muhammad, ya, kullu ya'malu ala syakilatihi, ya, setiap orang itu berbuat atau beramal sesuai dengan keadaannya, syakilah, sesuai dengan keadaannya. Saat ini kita yang sudah mahir berbahasa Arab, alhamdulillah, tentu tidak memerlukan Quran terjemah untuk memahami Al-Quran. Tapi bagi kita, bagi mereka yang belum memahami bahasa Arab dengan baik, dengan mahir, maka ya keadaan kita seperti itu, maka manfaatkanlah Quran terjemah sebagai sasaran antara kita sambil kita meningkatkan kualitas diri kita memahami ya dan mempelajari bahasa Arab. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita perlu ketahui bahwa Allah menurunkan Al-Quran itu agar manusia tidak menjadi susah. Ya. Ini penting. Ya, Allah berulang-ulang sampaikan dalam banyak ayat ya. Ada di surat ke-20 ayat 2 ya. Toha ya. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Dan tidaklah aku menurunkan Al-Quran ini kepadamu agar kamu menjadi susah. Ini ya. Dan juga Allah murka, ya, Allah murka, Allah marah ya kepada manusia yang tidak menggunakan akalnya. Sudah jelas-jelas tidak paham bahasa Arab, ya, terus nggak mau menggunakan Quran terjemah gitu. Padahal dia punya kewajiban membaca Al-Quran. Ya, baca Quran itu wajib bagi kita, karena pedoman hidup bagi kita. Ya. Nanti saya nunggu bisa bahasa Arab dulu, nanti nunggu mahir dulu. Kapan kita mau mahir kalau kita tidak mau belajar dan butuh waktu panjang. Ya, maka gunakan akal kita sambil berjalan kita ya, sambil berjalan kita terus memanfaatkan dulu Quran terjemah itu untuk mengambil kemudahan. Ya, jangan menjadi sulit bagi kita dan kita terjebak dengan kesulitan itu. Ya, kalau kita bicara soal kesempurnaan, tidak ada yang sempurna kecuali Allah yang maha sempurna. Biarlah nanti usaha kita, ikhtiar kita, Allah yang akan menyempurnakan. Ya itu. Karena juga Quran harus dipraktekkan, harus diamalkan. Ya, harus diamalkan. Bagaimana mungkin kita bisa paham ya kalau kita tidak menggunakan bahasa yang kita mengerti? Dan bagaimana mungkin kita bisa mengamalkan kalau kita nggak mengerti apa yang kita baca, apa yang kita pelajari. Ya, alih-alih kita ingin mendapatkan pahala, ingin mendapatkan ridho Allah, tapi ternyata dimurka oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah ingatkan kita itu. Ya, dalam Al-Qur'an Allah sampaikan dalam surat ke-61 ayat 2 dan 3. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Hai orang-orang beriman, mengapa kamu ya tidak mengerjakan, tidak mempraktekkan, tidak mengamalkan apa yang kamu katakan? Kabura maqtan indallah an taquluna ma la taf'alun. Amat besar kemurkaan Allah, kebencian Allah bagi mereka yang hanya berkata-kata tapi tidak mau mengamalkan. Berulang-ulang membaca Al-Quran tapi tidak pernah mengerti dan tidak pernah mau mengamalkannya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ya, mudah-mudahan kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa memahami, bisa mengerti setiap ayat-ayat Al-Quran yang kita baca. Demikian, Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.